Kelaparan massal, efek domino lockdown COVID-19 Malaysia. Bencana kelaparan Malaysia tak hanya menyerang para tunawisma saat penguncian COVID-19 diperpanjang. Setelah Asfan Rozali kehilangan pekerjaan administrasinya pada Maret ketika perusahaan ditutup, keluarganya bertahan hidup dengan nasi putih, makarel, dan telur. Pria berusia 33 tahun itu kemudian bekerja sebagai penjaga keamanan tetapi diberhentikan pada Mei, hanya beberapa hari sebelum Malaysia memasuki penguncian ketiga pada 1 Juni. Keluarga 4 orang itu diusir dari rumah kontrakan mereka di Shah Alam dan mereka sekarang tinggal dengan kerabat di Klang. Asfan sekarang melakukan pekerjaan sambilan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Adik laki-lakinya, Azrin, 28 tahun mengatakan kepada The Straits Times, segalanya menjadi sangat sulit baginya. Meskipun mengambil banyak pekerjaan sambilan, penghasilannya tidak cukup untuk menutupi bahan makanan, sewa, dan tagihan listrik. Dia sangat tertekan dan mulai berpikir untuk bunuh diri segera setelah pemerintah mengumumkan perpanjangan penguncian ketiga. Saat itulah saudara kandung memutuskan untuk berkumpul dan membuat rekening tabungan bersama sehingga kita semua memiliki akses ke sejumlah uang untuk makanan. Azrin, teknisi teknologi informasi, mengatakan dia dan 2 adiknya akan memastikan untuk menyumbang setidaknya 50 ringgit Malaysia atau 16 US dollar setiap minggu untuk membantu Asfan sampai dia bisa bangkit kembali. Dengan kasus COVID-19 baru setiap hari yang masih berjumlah lebih dari 5.000, Malaysia telah memperpanjang pengunciannya hingga 28 Juni. Hanya layanan penting yang diizinkan beroperasi selama waktu ini. Meskipun ada perpanjangan, tidak ada bantuan keuangan baru yang ditawarkan untuk melunakkan pukulan tersebut, kecuali paket stimulus 40 miliar ringgit Malaysia atau 12,8 miliar US dollar yang diumumkan pada 31 Mei menjelang penguncian. Paket Pemerkasa Plus mencakup bantuan tunai 2,1 miliar ringgit Malaysia, masing-masing hingga 2.500 ringgit Malaysia untuk rumah tangga dengan pendapatan bulanan 5.000 ringgit Malaysia atau kurang. Pemerintah telah berusaha untuk menyeimbangkan kekhawatiran COVID-19 dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Namun, berita tentang perpanjangan penguncian telah memicu perlawanan di antara beberapa orang Malaysia di media sosial di tengah kekhawatiran sejumlah besar orang tidak akan dapat bertahan dari penguncian lain karena pengangguran yang tinggi dan pemotongan gaji. Pengangguran naik menjadi 5,3% pada Mei tahun lalu selama Perintah Kendali Gerakan Pertama atau MCO 1.0. Pada April tahun ini angkanya adalah 4,6%. Penyerahan pandemi COVID-19 oleh pemerintah juga menuai kecaman dari kedua belah pihak, dengan beberapa politisi mendesaknya untuk segera memberikan bantuan kepada rakyat. Anggota Parlemen Oposisi Pakatan Harapan Hannah Yaur berujar perpanjangan tanpa informasi langsung tentang bantuan untuk rakyat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang membutuhkan bantuan tidak lagi hanya gelandangan yang mencari makanan di jalanan. Sekarang yang membutuhkan dapat berpakaian bagus dan memiliki rumah. Jumlah orang yang pergi ke dapur umum dan bank makanan telah meningkat sejak MCO 1.0 pada Maret tahun lalu. Justin Ketch, Direktur Operasi Dapur Sub Kecara atau KSK yang memiliki lokasi di Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Penang, mengatakan telah mulai melihat lebih banyak orang, termasuk dari negara bagian lain, dan bukan hanya para tunawisma. Dalam hal orang-orang yang datang untuk makan, ada lebih banyak hari ini. Demikian katanya kepada Straits Times. Salah satu situsnya di Jalan Imbi dekat Bukit Bintang diperkirakan dikunjungi 120 orang per hari sekarang, naik dari 80 selama MCO terakhir. Sementara di Johor Bahru, banyak yang hidup di jalanan setelah kehilangan pekerjaan di Singapura. Organisasi amal Yayasan Surya di Johor Bahru mendistribusikan sekitar 1.200 paket makanan matang kepada 450 hingga 500 orang setiap hari. Pendiri Yayasan Surya mengatakan pihaknya melihat peningkatan antara 10 dan 15% dari penguncian terakhir. Tidak semua dari mereka tunawisma, sekitar 70% tunawisma, sementara 30% miskin. Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak dulu bekerja di Singapura. Sekarang mereka tidak punya pekerjaan lagi
mereka tidur di pinggir jalan, atau jika hujan, mereka duduk di ruko-ruko. Kelaparan akibat dampak dari COVID-19 ternyata lebih banyak membunuh orang dibanding virusnya sendiri. Hal itu disampaikan oleh Badan Amal dari Oxford yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi Oxfam. Pihaknya mengatakan sekitar 122 juta orang sedang didorong ke ambang kelaparan di tahun ini. Hal itu disebabkan menurunnya bantuan, pengangguran massal, dan gangguan pada produksi dan pasokan makanan. Skenario buruk itu diuraikan dalam sebuah laporan The Hunger Virus yang mengatakan sebanyak 12.000 orang bisa meninggal akibat kelaparan per harinya. Oxfam mengatakan hal ini lebih dari puncak kematian global akibat COVID-19, 10.000 per hari pada bulan April lalu. Ada 10 titik kelaparan yang disorot dalam laporan itu. Di antaranya yang terparah terjadi di Afghanistan, Suriah, dan Sudan Selatan. Di Afghanistan misalnya, 1 juta lebih orang dikatakan tengah didorong ke ambang kelaparan. Hal itu meningkat dari 2,5 juta pada September 2019 menjadi 3,5 juta pada Mei 2020. Oxfam mengatakan pihaknya akan membuka perbatasan untuk memberi pasokan makanan. Sedangkan penurunan ekonomi di Iran menyebabkan sulitnya melakukan remitansi atau transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Pihaknya juga mengatakan negara-negara berpenghasilan menengah seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan menjadi pusat dari kelaparan. Pasalnya, jutaan orang mengalami perubahan hidup drastis akibat dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Badan Amal itu juga mengklaim sebanyak 18 miliar dolar atau 259 triliun rupiah telah dibayarkan kepada pemegang saham oleh 8 perusahaan makanan dan minuman terbesar tahun ini. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 10 kali dana yang dibutuhkan untuk bantuan pangan dan pertanian. Terlebih untuk komunitas yang paling rentan dalam menangani COVID-19 menurut PBB. Dampak lain akibat COVID-19 ternyata jauh lebih luas daripada virus itu sendiri. Seperti mendorong jutaan orang termiskin di dunia masuk lebih dalam ke jurang kelaparan dan kemiskinan. Demikian ujar Dani Sri Kandaraja, Kepala Eksekutif Oxfam, dikutip dari Sky News. Dia mengatakan pemerintah dapat menyelamatkan nyawa dengan mendanai penanganan COVID-19. Pihaknya juga mendukung seruan gencatan senjata global untuk mengakhiri konflik guna mengatasi pandemi ini.